Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sesi Kamis praktikan dari laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami yang berjudul analisis simulasi antrian pelayanan pembayaran pajak menggunakan software Arena pada kantor Samsat Outlet Teknomat Karawang. Sebelumnya perkenalkan, saya bersama Nabila dengan NPM 21083 dan partner saya. Dan saya Fadila Meda Putri, NPM 21070. Di sini akan membahas tentang analisa simulasi antrian pelayanan pembayaran pajak. Oke, yang pertama kita akan mengetahui dulu materinya. Yang pertama, apa sih itu antrian? Dari antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian atau baris penungguan. Dari antrian berkenan dengan seluruh aspek dari situasi pelanggan, baik orang maupun barang, harus antri untuk mendapatkan suatu layanan. Disiplin pelayanan berkaitan dengan cara memilih anggota antrian yang akan dilayani. Bentuk-bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan dalam praktek yaitu first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, service in London order atau zero, dan juga priority service. Lalu ada juga simulasi adalah suatu teknik meniru operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Simulasi mengelompokkan sistem menjadi dua tipe, yaitu discrete atau perubahan variabel pada waktu yang tersedia, dan juga continue atau perubahan variabel secara terus-menerus pada waktu. Selanjutnya ada juga model simulasi yang dibedakan menjadi ada model simulasi deterministik, model simulasi stokastik, model simulasi kontinu, dan juga model simulasi discrete yang dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya, simulasi sistem discrete adalah simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik discrete dalam waktu yang dipicu oleh kejadian atau event. Kejadian yang biasa terdapat dalam simulasi tersebut adalah kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja atau workstation, kegagalan resource, selesainya sebuah aktivitas, dan pada akhir sebuah shift. Lalu untuk software Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari dua kategori, yaitu kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high-level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Kemampuan yang diperoleh dengan menggunakan Arena adalah interface yang sangat interaktif, beragamnya modul dan blok pada Arena, dan juga Arena sangat cocok dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur. Selanjutnya untuk studi kasus kami pada tugas besar kali ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh kantor Samsat Outlet Teknomat Karawang adalah tingkat kedatangan tinggi, khususnya pada jam 9 sampai jam 2 siang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis antrian dan menentukan jumlah server pembayaran pajak kendaraan yang optimal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat antrian yang terjadi pada kantor Samsat Outlet Karawang. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode teori antrian dengan melakukan simulasi sistem discrete. Software yang digunakan yaitu Arena agar didapatkan model antrian yang optimal. Untuk pengumpulan datanya sendiri, yaitu dilakukan secara kuantitatif. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data keterangan pengunjung, data mengambil dan mengisi formulir, data melakukan cek fisik kendaraan, data legalisir hasil cek fisik kendaraan, data membayar pajak kendaraan, dan juga data pengunjung keluar Samsat. Untuk bagian datanya dapat dilihat pada PPT kali ini. Selanjutnya ada juga activity cycle diagram, yaitu yang pertama kedatangan pengunjung, lalu wait, lalu mengambil dan mengisi formulir, lalu legalisir hasil cek fisik kendaraan, lalu melakukan cek fisik kendaraan, lalu membayar pajak kendaraan, dan juga pengunjung keluar Samsat. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dengan lalu studi pustaka dan studi literatur, lalu perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data yang dilihat pada PPT, lalu ada pengolahan data berupa software Arena, selanjutnya verifikasi dan validasi, dan hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, lalu selesai. Pada bagian untuk mensimulasikan pada Arena akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pengaplikasian software Arena pada studi kasus yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Sebelumnya kita akan memasukkan datanya di Notepad, lalu di save. Untuk datanya sudah dijelaskan di PPT tadi. Lalu setelah itu
kita masuk ke softwarenya. Nah, lalu pertama-tama kita akan membuat untuk bentuknya. Yang pertama ada create. Lalu setelah itu assign. Lalu dilanjutkan dengan station, ada di bagian advanced transfer. Station, lalu untuk prosesnya ini ada di basic proses. Lalu kemudian ada route yang ada di advanced transfer yang letakkan di bawah sini. Lalu kemudian ada station. Setelah itu ditambahkan proses yang kedua, lalu proses 3, proses 4, dan proses 5. Nah, di sini saya menggunakan ada 5 proses sesuai dengan studi kasus yang ada. Lalu kemudian dilanjutkan dengan assign. Sini lalu ada record dan ditutup dengan dispose. Nah, lalu setelah itu kita akan setting yang pertama-tama untuk grade. Grade ini akan saya ganti dengan kedatangan pengunjung. Lalu untuk type-nya itu random expo. Lalu untuk unitnya ini kita ganti minutes. Untuk max arrival-nya kita ganti 1. Lalu oke. Lalu untuk assign ini kita klik add. Lalu untuk type-nya ini kita ganti entity type. Lalu untuk entity type-nya ini kita ganti beserta 1. Lalu oke. Lalu kita add lagi. Untuk type-nya kita ganti entity picture. Untuk entity picture-nya ini kita ganti dengan picture woman. Lalu kita oke. Lalu untuk station 1 ini kita ganti dengan mengambil dan mengisi formulir. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan ke tools. Kita akan input analyze. Kita klik new file. Kita klik file ke data file is existing. Nah, di sini kita akan masukkan data yang telah dimasukkan ke dalam notepad tadi. Nah, ini kita mulai dari data yang kedua, karena data yang pertama itu kan tadi kedatangan pengunjung, itu tidak dipakai. Kita ke data yang kedua, kita oke, lalu kita fit all, lalu copy yang di bagian expression ini, kita Ctrl C, lalu kembali ke arena, klik proses 1, kita akan beri nama mengambil dan mengisi formulir. Lalu untuk delay type-nya ini kita ganti expression, tulisnya minutes, expression-nya paste yang tadi. Oke. Untuk stasiunnya tadi, mohon maaf ada kesalahan, ini kita ganti nama menjadi stasiun pengambilan formulir. Oke. Lalu untuk route-nya, kita double klik. Untuk namanya menuju ke stasiun 2. Lalu kemudian unitnya ganti minutes, route time-nya jadi 1. Untuk stasiun stasiun name-nya kita ganti menjadi stasiun 2. Lalu oke. Kemudian untuk stasiun 2-nya ini kita ganti stasiun pemrosesan. Oke. Setelah itu kita kembali ke input analyzer, double new file, data file is existing, lalu ke data yang ketiga, kita open, lalu klik fit all, lalu ke expression ini di copy, kembali ke arena, klik di process. Untuk proses yang kedua ini diganti dengan melakukan cek fisik kendaraan. Lalu untuk delay type-nya ini expression, unitsnya minutes, expression-nya kita pastiin tadi. Lalu oke. Lalu kembali ke input analyze, new file,
lalu data file existing, ke data yang keempat, open, fit, fit all, copy expression-nya, lalu kembali ke arena ke proses 3. Untuk proses 3-nya ini legalisir hasil cek fisik kendaraan. Lalu dua type-nya ini expression, jenisnya minutes, untuk expression kita paste yang tadi. Oke, lalu kembali lagi ke analyze, kita print file, data file, this existing, kita ke data yang kelima, open, fit, fit all, copy expression, lalu untuk yang fase keempat ini membayar pajak kendaraan. Lalu delay type-nya ini expression, minusnya minus, expression kita paste yang tadi. Oke, kembali ke analyze, in file, data file, is existing, kita ke file yang terakhir yaitu yang keenam, open, fit, fit all. Lalu kita copy yang expression-nya. Lalu untuk yang proses kelima ini diganti dengan pengunjung keluar samsat. Untuk delay type-nya expression, minusnya minus, expression kita pastekan yang tadi. Oke. Lalu kemudian kita ke assign, klik assign, lalu kemudian add. Untuk type-nya ini kita ganti entity picture. Lalu untuk entity picture-nya ini picture report. Oke. Lalu untuk report-nya add. Lalu untuk content name-nya ini kita ganti waktu tanggal 1. Lalu kemudian oke. Lalu untuk dispose-nya ini kita ganti dengan meninggalkan samsat. Oke. Kemudian kita akan coba run, kita run lalu ke setup. Lalu untuk replication parameternya ini number of replication-nya kita ganti 10. Lalu ke project parameternya untuk statistic collection-nya ini kita centang semua. Lalu untuk report-nya ini default report kita ganti ke summary report. Lalu oke. Setelah itu kita akan run. Bila muncul seperti ini, kita klik yes, dan akan muncul hasil output-nya. Ini untuk replikasi yang pertama, lalu ini hasil replikasi yang kedua. Jadi di sini summary for replication 2 of 10. Lalu untuk ini replikasi yang ketiga, kemudian ini yang keempat, ini yang kelima, ini replikasi ke-6, replikasi ke-7, replikasi 8, replikasi 9, dan yang terakhir replikasi yang ke-10. Untuk hasil replikasinya ini tadi yang akan diolah di hasil analisa outputnya. Baik, sekian pemaparan softwarenya. Saya kembalikan ke partner saya. Setelah diadakan pensimulasian model menggunakan software Arena, didapatkan sebuah hasil, yaitu yang pertama tentang verifikasi dan validasi. Nah, di sini didapatkan tabel replikasi aktivitas antrian samsat, yaitu replikasi 1 sampai 10 yang dilihat pada PPT dengan perhitungan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence levelnya 95%, lalu alfanya 1 dikurangi 95%, yaitu 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,96, width-nya didapatkan nilai 0,3408, untuk betanya didapatkan 0,3408, dan juga N aksennya yaitu 2,74 atau sama dengan 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Jadi replikasinya yang digunakan adalah replikasi 1 sampai 3, yaitu dengan nilai 239,88, 197,68, dan juga 169,86. Selanjutnya yaitu untuk perbandingan output real system dan arena dapat dilihat pada tabel PPT dengan perhitungan HW-nya yaitu sama dengan 104,2363, sehingga confidence intervalnya adalah 48,6397, lebih kecil sama dengan mu1 dikurangi mu2, lebih kecil sama dengan 257,1123. Analisanya yaitu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 tidak diterima karena nilai 0
tidak berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2. Sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software arena. Selanjutnya yaitu output simulasi, yaitu dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pengunjung adalah 1, mengambil dan mengisi formula adalah 0, lakukan cek fisik kendaraan adalah 0, legalisir hasil cek fisik kendaraan adalah 0, membayar pajak kendaraan adalah 0, pengunjung keluar samsat adalah 0, dan meninggalkan samsat adalah 1. Nilai 0 pada hasil mengambil dan mengisi formulir, melakukan cek fisik kendaraan, legalisir hasil cek fisik kendaraan, membayar pajak kendaraan, dan pengunjung keluar samsat, artinya tidak ada antrian di setiap proses antrian pelayanan pembayaran pajak di kantor samsat Teknomat. Sedangkan nilai 1 pada hasil kedatangan pengunjung dan meninggalkan samsat, artinya ada antrian di setiap proses pelayanan pembayaran pajak di kantor samsat Teknomat. Untuk bagian kesimpulannya sendiri, yaitu pada hasil perhitungan menggunakan software Arena, dapat diketahui bahwa tidak terdapat antrian yang menyebabkan lamanya proses antrian di kantor Samsat Teknomat Karawang pada hasil mengambil dan mengisi formulir, melakukan cek fisik kendaraan, legalisir hasil cek fisik kendaraan, membayar pajak kendaraan, dan pengunjung keluar Samsat. Sedangkan pada hasil kedatangan pengunjung dan meninggalkan Samsat terdapat antrian yang menyebabkan lamanya proses antri pelayanan di kantor Samsat Teknomat Karawang. Selanjutnya, pada tahap verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 tidak diterima karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga data dikatakan tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.